Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran fikih Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu bab tentang sholat sunnah. Akan tetapi sebelum video ini kita mulai, adik-adik tolong disiapkan materinya, baik itu berupa buku paket, buku LKS, atau buku pegangan siswa dari sekolah masing-masing. Adik-adik kalau menonton video ini tolong jangan di skip-skip agar kita bisa semakin memahami apa itu sholat sunnah. Nah, dalam pembahasan kali ini, pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah. Dan yang ketiga, kita membahas tentang hikmah dan nilai-nilai positif sholat sunnah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah. Di sini dijelaskan bahwasannya sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebab sholat adalah tiang agama. Orang-orang yang melaksanakan sholat berarti mendirikan agama, dan sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya. Oleh karena itu, selain kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah untuk menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian sholat sunnah itu sendiri adalah sholat selain sholat fardu yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Pembahasan kedua yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Di sini sholat sunnah terbagi menjadi 8. Yang pertama sholat sunnah rawatib, kedua sholat sunnah lail, ketiga sholat sunnah idain, keempat sholat sunnah duha, kelima sholat sunnah tahiyatul masjid, keenam sholat sunnah istisqa, ketujuh sholat sunnah gerhana, dan yang terakhir sholat sunnah istikharah. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik yang dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. Sholat sunnah rawatib di sini yang dianjurkan ada 5, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Macam-macam sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah lail atau sholat sunnah malam. Sholat sunnah lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat sunnah di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sholat sunnah tahajud, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Yang kedua, sholat sunnah tarawih, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Dan bagian sholat sunnah yang ketiga dalam sholat sunnah lail adalah sholat sunnah witir, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya yang ganjil. Pembagian yang nomor 3 dari macam-macam sholat sunnah adalah sholat sunnah idain. Apa itu sholat sunnah idain? Di sini diterangkan, sholat sunnah idain adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena datangnya 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
Kedua sholat sunnah hari raya tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya dari kedua sholat sunnah hari raya tersebut adalah sama-sama terdiri dari 2 rakaat, sama-sama memiliki takbir 7 kali di rakaat pertama, dan memiliki takbir 5 kali di rakaat kedua. Sedangkan perbedaannya, kalau sholat sunnah hari raya Idul Fitri itu dilakukan setiap tanggal 1 Syawal tahun Hijriah, setelah seluruh umat Islam di dunia melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan. Sedangkan sholat sunnah hari raya Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah tahun Hijriah. Memasuki bagian keempat dari macam-macam sholat sunnah. Di sini ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, sesudah matahari setinggi tombak antara pukul 7 sampai sebelum masuk waktu duhur. Jumlah rakaat sholat duha paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Berikutnya nomor 5 dari macam-macam sholat sunnah. Di sini ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika masuk ke masjid, baik pada hari Jumat atau hari lainnya, baik pada siang hari atau malam hari. Sholat sunnah tahiyatul masjid terdiri dari 2 rakaat. Sholat sunnah ini artinya sholat sunnah yang dilakukan untuk menghormati masjid. Dan sholat ini bersifat sebagai pembuka sebelum melakukan ibadah lainnya. Di nomor 6 macam-macam sholat sunnah ada sholat sunnah istisqa, yaitu sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan. Sholat sunnah istisqa terdiri dari 2 rakaat dan pelaksanaannya sama seperti sholat idain, yang terdiri dari 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Kemudian nomor 7 ada sholat sunnah gerhana, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Peristiwa gerhana merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah gerhana, memperbanyak doa, dzikir, takbir, dan sedekah. Jumlah rakaat sholat sunnah gerhana ada 2 rakaat. Dan macam-macam sholat sunnah yang terakhir adalah sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan suatu pilihan yang terbaik. Hal ini dilakukan karena Allah, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Sholat sunnah istikharah terdiri dari 2 rakaat, yang mana dianjurkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Kemudian memperbanyak membaca dzikir dan berdoa memohon petunjuk untuk menentukan pilihan yang terbaik. Pembahasan kita yang terakhir adalah hikmah dan nilai-nilai positif sholat sunnah. Adapun hikmah melaksanakan sholat sunnah, di sini diterangkan bahwa sholat sunnah dapat menambahkan rasa cinta dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menyempurnakan kekurangan sholat fardu, dapat menghapus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan,
dan jika dilaksanakan di rumah dapat memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Sedangkan nilai-nilai positif sholat sunnah dapat mendidik hidup lebih disiplin, menjadi lebih semangat, lebih ulet, lebih giat belajar, dan lebih giat bekerja. Sholat sunnah juga dapat menumbuhkan rasa optimis serta menghargai waktu. Demikianlah pembahasan video kami tentang bab sholat sunnah. Semoga apa yang kita pelajari dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.